mempengaruhi gitu ya. Kemudian kalian beli masakan sembarangan di jalan gitu ya. Ternyata orangnya yang masak waktu masak itu lagi emosi, marah-marah, berantem sama anaknya, itu juga akan bisa mempengaruhi mood kalian seharian. Itu ada penelitiannya ya, sahabat siaga, kayaknya di kelas lain lagi gitu. Makanya kalau misalnya kita ke Pak Yai itu kan sebenarnya cuma dikasih air yang didoain gitu. Tapi kok bisa sembuh ya? Atau mungkin ingat kasusnya Ponari gitu ya, yang dicemplungin batu, itu tetangga saya Ponari ya. Gara-gara Ponari itu hits waktu itu, setiap kali saya berangkat kerja itu kesusahan ya. Sampai 3 desa sebelum desanya Ponari itu full orang yang berobat gitu ya. Padahal sebenarnya sahabat siaga, kalian bisa air kalian di rumah itu dikasih doa sendiri tuh bisa gitu, asalkan perasaannya, feel-nya ya. Oke, ini tatang seekor nyamuk, nggak hanya sugesti ya, tapi juga harus ada feel-nya, ada perasaannya. Nah itu paling penting. Nah itu sahabat siaga, kalau kita punya pernikahan bertumbuh, kitanya jadi lebih sehat, keuangannya jadi lebih bagus. Yang awalnya kalau sebelum nikah tuh uangnya habis terus gitu, atau kalau nggak gitu habis karena nggak bisa gitu ya untuk mengatur keuangan, atau kalau nggak gitu tuh kayak seret rezekinya gitu. Nah itu semakin menjadi lebih baik, kemudian semakin punya tabungan banyak, semakin sedekahnya juga meningkat. Nah itu salah satunya yang namanya pernikahan tumbuh ya. Kemudian semakin lebih baik hubungan intrapersonal. Yang awalnya mungkin kita nggak sabaran sama orang tua kita. Dari kita punya pasangan, akhirnya kita lebih baik lagi hubungan kita sama orang tua. Lebih baik lagi hubungan kita sama tetangga. Lebih baik lagi hubungan kita sama teman-teman kita. Dan bahkan mungkin punya relasi yang lebih banyak. Misalnya kayak saya ngelihat Mbak Tri nih sama Mas Arvin. Itu salah satunya menurut saya pasangan bertumbuh loh ya. Ketika mungkin beliau bisa melihat peluang gitu, dan juga memanfaatkan relasi dengan sebaik mungkin ya, punya relasi yang banyak ya. Kemudian semuanya lah, kayak orang-orang yang sevibrasi tuh akan datang gitu ke kita kalau hubungan intrapersonal kita itu ada perbaikan gitu ya. Jadi kita kan tetap selalu butuh ya yang namanya hubungan sama manusia gitu. Kalau menurut saya memang kunci sukses salah satunya ya relasi gitu ya. Gak bisa saya pungkiri gitu, apa-apa yang membuat produk saya laku misalnya, itu ya orang-orang yang kenal dengan saya begitu ya. Oke, kadang orang tuh nggak beli produknya, beli karena memang orangnya. Sama-sama banyak yang jualan tapi dia milik ke situ. Kenapa? Karena sebenarnya orangnya gitu ya. Oke, sahabat siaga, next. Nah, ini pernikahan tumbuh. Bisa nggak sih pernikahan tumbuh? Kalau misalnya coba dilihat gambarnya itu. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Atau saya mungkin ini lagi hadap ke utara, yang satunya hadap ke barat, yang satunya ke utara, yang satunya ke selatan. Apakah bahteranya akan sampai tujuan, sahabat siaga? Dengan kondisi seperti itu, coba Sobat Siaga komen di chat ya. Kira-kira kalau seperti itu sampai nggak sih? Sulit. Terus ya sulit gitu ya. Ya sulit, ada lagi stuck ya, iyalah pasti. Habis digeser ke depan 3 gitu, digeser lagi ke belakang 3 ya, di situ-situ aja gitu ya. Itu namanya sinergi ya, benar, sinergi berdua ya. Khawatir malah kebu-kebuan dayung. Oke. Kebu-kebuan dayung ya. Jadi berdua itu namanya sinergi, sahabat siaga. Tapi sinergi tidak bisa berjalan dengan bagus kalau tidak sevibrasi. Saya dulu pernah handle salah satu unit kantor cabang gitu ya. Saya kan dulu mantan bankir gitu ya. Karyawan saya banyak banget ya. Awalnya berapa sih dulu itu, 14 atau berapa gitu ya. 14 itu
tapi ada tuh yang nggak sevibrasi tuh sekitar 3 atau 4 orang gitu ya. Itu 14 orang itu menurut saya waktu itu khawatir gitu. 14 orang tuh sering nggak selesai pekerjaan. Ini di dunia pekerjaan ya. Pada akhirnya ya mungkin ya karena seleksi alam gitu semakin nggak cocok, ada yang mangkir, ada yang apa namanya tuh tiba-tiba resign kayak gitu ya. Terus habis itu adalah alasannya untuk dia keluar, ada masalah. Dan kalau nggak salah itu sisa 9 orang gitu ya. Dan beberapa orang lagi harus digantikan karena dimutasi, harus karyawan tetap itu ganti yang outsourcing gitu. Dan ajaibnya ternyata justru jauh lebih produktif gitu ya. Jadi yang awalnya selalu lembur-lembur itu jadi pulangnya on time, padahal orangnya lebih sedikit gitu. Itulah yang namanya sefrekuensi atau sevibrasi. Karena di dulunya itu di kantor lama itu kan saya meneruskan gitu. Jadi orang-orang yang masuk itu kan tidak ada seleksinya. Sedangkan yang selanjutnya itu semuanya saya seleksi sendiri sesuai dengan feel saya. Itu sangat mempengaruhi. Nah, itu perusahaan sahabat siaga. Bagaimana rumah tangga yang hampir 24 jam kita bersama. Kalau misalnya pengusaha 24 jam loh, kadang kita sama pasangan soalnya kalau couple-planner ya. Tapi kalau sama-sama bekerja ya mungkin separuh waktu kita gitu ya. Dan itu nggak 1 tahun 2 tahun gitu. Kalau kita meninggal di usia 60 ya sampai 35 tahunan lah kita sama pasangan. Bayangin aja deh sahabat siaga. Kalau misalnya nggak sefrekuensi. Mbak Viko, saya tuh emang visi misinya beda gitu sama pasangan. Ya, visi misi beda itu ya yang poin pertama. Tapi saya itu cinta Mbak sama dia. Gimana Mbak, saya lanjutkan apa tidak? Jadi sahabat siaga, ternyata setara itu sebenarnya ada dua ya. Gak hanya visi misinya aja yang sama, tapi juga secara perasaan itu sama. Artinya ada chemistry. Nah, ketika ada dua orang, yang satunya tuh orangnya flat, cuek kelihatannya, pokoknya nggak bikin kita seneng gitu ya, nggak ada chemistry gitu ya. Tapi visi misinya sama gitu ya, nilai-nilai yang dipegang sama, karakternya beda ya tentunya. Kalau karakter beda, visi misinya sama, keinginannya sama. Terus kemudian yang satunya menyenangkan sekali, orangnya asik, bikin kita bahagia. Tapi nggak punya visi misi yang sama. Yang satu itu sukanya emang dia seneng-seneng gitu, happy-happy, santai. Sedangkan kita tuh tipikal yang orang tuh bener-bener terplanning kayak gitu ya. Atau orang yang punya tujuan hidup gitu ya. Nah, pilih yang mana gitu. Kalau saran saya, cari yang visi misinya sama ya. Karena itu jauh lebih sustainable sahabat siaga. Jauh lebih sustainable, jauh lebih jangka panjang ya. Berjalannya waktu untuk yang cuek itu ketika dia sering dengan kita nanti juga akan berubah menjadi lebih care. Nah, yang satunya justru kadang kebalikannya sahabat siaga, karena mungkin pasangan kita yang satunya awalnya tuh kayak berbunga-bunga, punya chemistry, senangnya suka-suka dan lain sebagainya. Berjalannya waktu kita yang tipikal orang yang harus planning gitu ya, kemudian dia sampai punya anak masih modelannya itu santai-santai, kemudian kitanya masih merasa khawatir, kita akhirnya banyak komplain, nuntut, ya itu pada akhirnya dia bisa jadi cuek. Kenapa? Karena dianya nggak nyaman gitu ya. Di sini bukan berarti orang itu harus sama plek gitu, enggak. Kalau karakter itu boleh beda ya. Ini harus dibedakan ya sahabat siaga. Karakternya beda. Ada yang pendiam sama apa namanya periang, itu karakter. Tapi kalau visi misi itu tujuan hidup gitu loh sahabat siaga. Contoh nih, saya pengennya pernikahan saya itu ya nilainya ibadah gitu ya. Artinya semuanya itu ada kebaikan. Anak-anak saya tuh benar-benar harus punya didikan agama yang bagus kayak gitu. Kemudian dia juga punya tujuan hidup yang bagus ya. Artinya semuanya itu terarah maunya kemana gitu ya.
Nah, terus kemudian pasangan kita ternyata memang orangnya ya hidup itu hidup aja, mengalir kayak gitu. Kemudian ya udahlah, orang tuh nggak perlu punya mimpi aneh-aneh, yang penting makan, tidur, hubungan suami istri gitu ya, atau saya kelon gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Itu sudah nggak sama visi misinya, sahabat siaga. Itu nggak sama, itu akan menyusahkan hidup kita sendiri. Kenapa? Pasangan kita akan tertekan karena maunya dia ya hidup yang seperti itu, berarti dia harus mencari orang yang sama gitu ya, yang zona nyaman. Itu kalau misalnya harus buka usaha, kemudian harus handle ini itu, dia pasti bilang ribet amat sih hidup gitu, makan cuma sepiring gitu. Jadi kayak seakan-akan semangat kita itu bagi dia itu sesuatu yang berlebihan gitu ya, seakan-akan kesukaan kita kerja itu seperti kita gila dunia gitu, padahal nggak kayak gitu juga ya. Itu yang dimaksud visi misi berbeda ya. Kemudian impian hidup berbeda. Nah itu tadi. Jadi impian hidup berbeda itu ada loh sahabat siaga. Ternyata orang itu yang apa ya, istilahnya itu nggak ada planning hidupnya itu. Ya dia mau tinggal ikut orang tuanya atau tinggal di mana itu nggak kepikiran sama sekali. Yang penting hidup gitu. Itu ada sahabat siaga. Nah makanya sering-sering kalau sebelum menikah itu ditanyain impian kamu apa. Ada orang yang nggak punya impian, itu perlu khawatir kita gitu. Sebenarnya dia lagi depresi nggak sih? Kok nggak punya impian gitu ya? Dan kalau di modul terapi saya yang mengenal diri sendiri itu, bahkan kita harus melis semua impian kita seumur hidup apa saja yang akan kita raih. Contoh kecil ya, akan rekreasi misalnya ke apa namanya, ke Jogja kayak gitu, itu harus ditulis sahabat siaga. Artinya apa? Pada saat kita hidup nanti kita tinggal checklist aja gitu. Contohnya itu langsung sampai dengan kita nanti meninggal dunia, nanti aku selama hidup punya impian apa ya kayak gitu, sehingga kita punya bahan bakar gitu loh untuk makin semangat lagi menjalani hidup. Contoh saya pengen tuh nanti mendaki gunung apa gitu ya, atau saya pengen datang ke pelosok mana kayak gitu, mungkin yang suka traveling atau camping-camping gitu ya. Saya mau sehari jadi orang kaya misalnya, pengen di hotel, tidur seharian, hotel berbintang 5, makan di restoran, terus kemudian renang di kolam renang hotel gitu. Itu nggak apa-apa dimasukkan sahabat siaga ya. Penting banget impian seperti itu. Nah, di dalam pernikahan pun juga sama. Apa-apa yang kita harapkan itu harusnya kita omongkan, kita tulis gitu. Saya pikir dulu saya lebay loh ya, kayak gitu. Dan ternyata itu ada bukunya. Yang menulis itu beliau adalah dosen, beliau S3 UGM ya, lulusan luar negeri. Saya ada bukunya dan itu saya jadikan untuk modul terapi mereka yang nggak kenal sama dirinya sendiri ya. Itu beliau dapatkan dari buku terjemahan ya, dari siapa sih namanya, Godot siapa gitu loh ya, saya lupa gitu ya. Jadi di situ ternyata mereka orang-orang besar itu menulis semua impiannya. Nah sahabat siaga, kalau mau benar-benar bisa pernikahannya bertumbuh, cari orang yang punya impian ya. Mungkin dari 20 atau 50 impian, 5-nya ada kesamaan, 7-nya ada kesamaan, begitu loh ya. Itu yang bikin kita jadinya makin semangat ya. Kemudian komunikasi satu arah itu juga nggak akan bikin pernikahan bertumbuh. Ya udahlah, aku ngalah aja kayak gitu. Ya udah, sahabat siaga, pernikahan tidak berkonflik itu membahayakan ya. Jangan takut berkonflik, asalkan konfliknya itu tujuannya adalah benar-benar untuk jadi lebih baik. Kalau kita cinta sama pasangan, sayang sama pasangan, itu rela berkonflik gitu ya, rela berkonflik. Yang terpenting adalah
selesai dan ada perbaikan, ada kualitas hubungan yang baik. Nah kalau ini ada tipikal orang tuh yang komunikasi tuh kayak nggak mau tahu gitu, contoh misalnya, coba lah mas diperbaiki ini, terus dia ngomong misalnya, kok kamu malah nyalain aku ya, kayak gini bla 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 kayak gitu, itu sudah tanda-tanda tuh nggak bisa diajak, komunikasinya cuma satu arah gitu, itu belum selesai sama dirinya sendiri. Orang yang sudah selesai dia nggak akan tersinggung kalau dikasih masukan kekurangannya di mana, karena manusia semuanya punya kekurangan gitu loh, nggak ada yang sempurna gitu ya. Kemudian tidak percaya pada pasangan. Nah ini banyak sekali sahabat siaga klien yang mengalami ketika sesudah menikah baru tahunya ya. Jadi keuangan itu tidak percaya sama istrinya, kayak ditanyain kamu kok boros ya yang gini-gini gitu ya. Itu sebenarnya salah satu kata-kata ketidakpercayaan ya. Jadi di awal pastikan nih kalian kalau memilih pasangan itu sudah percaya dulu. Oh kira-kira si mbak ini tuh kayaknya dia akan jadi istri yang baik, akan jadi ibu yang top deh untuk anak-anak aku. Itu modal awal di situ dulu deh. Ini kayaknya pasangan aku tuh keren banget ya leadershipnya. Nggak apa-apa sih dia kayak gajinya masih sedikit gitu, tapi dia bagus gitu. Ada loh ya sahabat siaga yang ini apa namanya tuh anaknya Mas Arvin ya, Mas Eko ya, yang saya sekarang di SPC Jombang gitu ya. Beliau yang awalnya kayak bener-bener penghasilannya sedikit gitu ya, berani untuk memutuskan menikah nggak apa-apa gitu, tapi memang sudah ada dalam dirinya itu kemampuan untuk survive ya, dan pasangannya percaya akan hal itu, dan akhirnya apa, bertumbuh beneran ya. Jadi kalian nggak harus nyari yang kaya, nemenin dari nol itu nggak apa-apa, tapi pastiin ya dia memang bisa bertumbuh. Kalau enggak ya akan nol terus kalian, bahkan minus ya. Jadi laki-laki atau istri yang bisa diajak bertumbuh itu tetap ada ciri-cirinya gitu. Nggak semua orang terus kita temenin dari nol terus bisa bertumbuh. Ada setelah bertumbuh terus akhirnya ganti pasangannya, bukan kita gitu ya. Itu menyakitkan sih ya. Kemudian tidak respect kepada pasangan ini juga nggak akan bisa bertumbuh. Nah ini sahabat siaga yang sudah menikah atau belum menikah, tolong diingat-ingat pesan saya ketika nanti kalian menghadapi badai yang besar dalam pernikahan ya. Kalau misalnya mau kembali ke pasangan, mungkin pasangan melakukan kesalahan yang fatal gitu ya, pastiin pertanyaannya adalah apakah aku masih bisa hormat ke dia 100%. Apakah aku masih bisa respect ke dia 100%. Kalau nggak bisa, lebih baik kalian berpisah ya. Nah, di situ makanya harus ada batasan-batasan yang dibahas ya. Itu ada di sekolah nikah saya. Nah, tapi hati-hati kalau sekolah nikah di saya bisa batal nikah biasanya. Ya. Karena ternyata tuh selama ini kadang kalian gak ada yang menjembatani orang ketiga dan bikin kesepakatan, ternyata ada yang gak sepakat ya batal nikah akhirnya. Ada loh seperti itu ya. Jadi itu poinnya di situ, ketika pasangan kita benar-benar punya kesalahan yang besar banget di rumah tangga ya, yang menurut kalian tuh sudah secara syar'i boleh cerai, boleh kembali diperbaiki, tapi dengan catatan kalian harus bisa respect lagi 100%. Tapi kalau enggak, dipastikan pernikahan itu akan stuck gitu loh, nggak akan bertumbuh gitu ya. Kemudian poin 1 sampai 5 itu sulit semua diraih kalau nggak setara atau nggak sekufu. Ya sulit sahabat siaga. Coba bayangin, kalau nggak sekufu contohnya, kita misalnya lulusan S1 gitu ya, kuliah, kemudian menikah sama lulusan SD, tapi SD-nya itu yang nggak suka belajar gitu. Ada kok lulusan SD dia yang memang ikut training, kemudian ada ya kayak cindu-cindu itu ada kayak gitu, jadi dia pembelajar gitu. Nah itu nggak apa-apa gitu kan, pendidikan memang nggak bisa dijadikan tolak ukur gitu, tapi setidaknya itu mindset gitu ya, mindsetnya, wawasannya gitu ya, itu kalau nggak sama ya kan konflik sahabat siaga. Bayangin bahasa saya yang berat kayak gini ya, dake-dake gitu ya, bahasa yang ilmiah gitu ya,
Kemudian pasangan kita tuh bener-bener nggak paham ngomong bahasa Indonesia aja kesusahan, sampai nggak sih komunikasinya? Ya nggak sampai gitu ya. Yang ada kita malah dikatain kok pinter, kayak ini istri kayak pinter banget sih kayak gitu. Banyak acara sih kayak gitu. Nah, itu kadang yang salah bukan kita, sahabat siaga, tapi memang pas kita nggak ketemu orang yang pas gitu. Begitu pula temen. Kita mungkin sering kayak bertanya gitu loh ya, apa namanya, aku kok nggak diterima atau apa, bukan, memang kita nggak ketemu orang yang pas gitu ya. Itu ya namanya setara atau sekufu, karena waktunya tinggal sedikit lagi Mas Habibie. Ya, next Mas. Oke. Okay. Nah, ini yang harus ditanyakan pada pasangan, gambaran menikah seperti apa ya. Coba dipancing-pancing ya. Jadi jangan bahas itu nanti makan kemana, ngedate kemana, jalan-jalan kemana. Yang harus kalian cari tahu sebelum menikah itu adalah tentang impiannya, visi misinya gitu. Itu penting banget loh, sahabat siaga. Jangan dikira itu pasanganku pendiam kayak gitu ya. Ada loh orang yang pendiam dikira tuh pendiam pinter. Dia pendiam kosong gitu. Apalagi kayak yang sekarang tuh banyak ya hits itu bocah kosong gitu ya. Cantik padahal ya, tapi kok nggak nyambung gitu ya. Fenomena itu ada loh di dunia nyata gitu. Ada orang tuh yang lifestyle-nya kelihatannya wow banget kayak gitu ya, tapi ternyata dia kosong kayak gitu. Makanya penting-penting kita ngobrolin tentang nanti gambaran pernikahan kita tuh kayak apa gitu ya. Dengarkan dia dan jangan dihakimi, karena kita tuh cuma mendengarkan aja, nyari tahu. Kalau misalnya nggak cocok ya tinggal kita tanya ke diri kita, apakah pasangan yang aku cari yang kayak gini gitu. Kalau nggak ya udah kayak gitu ya. Nah, apakah dia mau bertumbuh atau tidak? Ya oke, dibalik kata ingin diterima apa adanya, hati-hati sahabat siaga, itu menunjukkan orang yang tidak mau bertumbuh. Ya aku malah emang gini gitu, aku juga pengennya kamu terima aku apa adanya. Kayaknya skip deh ya, nggak usah pasangan yang seperti itu. Saran saya, kita yang benar-benar saling mencintai, pengen bertumbuh, yang benar itu adalah aku pengen mencintai kamu ada apanya gitu, sehingga kita sama-sama berproses menjadi jauh lebih baik. Itu poinnya di situ ya. Hidupnya kan cuma sekali ya, masa buat santai-santai aja gitu ya. Oke, next Mas Habibie. Kenapa harus setara ya? Ini Siaga Akademi karena basicnya memang kelas pranikah yang Islami ya. Jadi saya cantumkan surat Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Jadi sahabat siaga, ini perintahnya Allah gitu, untuk kita mencari orang yang sesuai jenismu sendiri gitu ya, agar kamu apa sih, merasa tentram gitu ya. Jadi kamunya itu lebih gampang adaptasi gitu ya. Kemudian juga ada rasa kasih sayang. Contoh aja ya, jenismu gitu. Contoh nih sahabat siaga, orang Indonesia menikah dengan orang Indonesia itu konfliknya akan lebih minim gitu ya, daripada mereka yang menikah dengan bule gitu ya. Misalnya dari segi budaya gitu, dari segi agama itu beda loh. Kayak misal sama-sama mazhab, sama-sama Islamnya, kadang misalnya orang Turki gitu ya, dia kan pakai mazhabnya mazhab Hanafi kayak gitu ya. Nah di situ itu udah kadang kita mesti harus adaptasi gimana, nggak salah, emang beda madhabnya gitu ya. Kemudian juga misalnya nih, saya ada nih klien gitu ya, yang satunya itu adalah suku Batak sahabat siaga, yang satunya adalah suku Jawa gitu. Awalnya menikah biasa aja, di usia pernikahan ke 22 tahun suaminya menikah lagi diam-diam selama 7 tahun dengan perempuan suku Jawa. Bayangin, ternyata bertahun-tahun dia merasa pasangannya itu tidak lemah lembut, karena dia melihat ibunya yang lemah lembut, melihat bapaknya yang lemah lembut, kayak dia kayak merasa kadang ini ya, pakai orang Jawa tuh kan halus gitu ya, padahal orang Batak itu sebenarnya juga enggak kasar, emang begitu logatnya gitu ya. Emang begitu karakter orangnya tuh, kayak ngomongnya tuh apa adanya kayak gitu ya, nggak kayak orang Jawa gitu kan, misalnya disuruh makan monggo nedorien ge sampun, padahal kita belum makan ya.
Nah, itu nggak bohong. Kalau di suku Jawa itu kan emang adabnya seperti itu ya. Nah, itu memang kayak kita kan sungkan gitu cara ngomongnya. Nggih kula sampun nedun nih kok atau gimana gitu. Nggih pun padahal enggak gitu ya. Kayak misal monggo monggo kayak gitu. Enggak ya, padahal kan sebenarnya enggak dilakukan. Nggih matur nuwun, padahal kan enggak gitu. Nah, itu salah satunya sahabat siaga, contoh kecil beda suku aja ya. Itu belum lagi perbedaan keluarga, karakter. Makanya sahabat siaga kalau bisa nih, misalnya saya tuh gila pendidikan banget gitu, cari orang yang sama-sama dia berkecimpung di situ gitu ya. Misalnya sama-sama kuliah, menempuh kuliah S1, S2, S3 misalnya di luar negeri. Dia akan jauh lebih memahami ya. Misalnya sahabat siaga nih, ini masih belajar gitu ya, yang laki-lakinya masih belajar misalnya S3 di luar negeri. Kemudian pasangannya ini pekerja banget, wanita karir, itu tidak akan bisa apa ya, susah gitu loh untuk merasa tentram gitu, karena bagi dia yang sudah karirnya ini ya kayak kerja terus gitu ya, nggak melihat pendidikan, mungkin bagi dia tuh pendidikan tuh nggak penting gitu. Tapi bagi yang suka belajar ini gitu ya, bagi dia orang-orang kayak profesor, guru besar itu juga penting untuk penelitian, keberadaan mereka itu penting gitu, dan itu memang butuh pengorbanan. Nah, itu salah satunya seperti itu ya, itu yang namanya sejenis sahabat siaga. Oke, next Mas Habibie. Nah, bagaimana Mbak Viko cari yang setara gitu ya, tipsnya agar pernikahan yang akan kita jalani itu bertumbuh gitu. Bikin ya indikator minimal pasangan. Nah, ini sudah pernah ada materinya. Bikin minimal tuh 3 ya, minimal 3. Yang pertama misalnya dia harus beriman atau soleh, spiritualitasnya tinggi misalnya. Minimal dia bisa ngaji gitu, bacaan sholatnya tuh fasih kayak gitu ya, atau lancar gitu ya. Terus kemudian yang kedua tuh dia karakternya bertanggung jawab meskipun penghasilannya belum gede. Kemudian yang ketiga itu dia orangnya penyayang. Mungkin karena kita dari kecil kurang kasih sayang gitu. Jadi yang dibutuhkan tuh yang gitu, kayak apa ya, ngasih ini ya, ngasih apa sih, support tambahan kita yang awalnya kita nih kurang kasih sayang, jadi bisa lebih merasa ada rumah gitu loh di pasangan kita. Itu contoh ya. Misalnya kita punya indikator minimal itu 3, ketemulah kita sama pasangan gitu ya, kemudian pasangan kita itu ternyata dia nggak bisa tuh baca doa kunut gitu, misalnya kalian yang Islam penganut pakai kunut gitu, atau dia ngajinya susah gitu. Nah, kalau kalian punya indikator ini ya, ini tinggal kalian komunikasikan. Kalau dia mau belajar, mau upgrade, ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya kalian tetap pegang kukuh itu indikator minimalnya gitu ya. Jangan karena usianya sudah tua, dikejar-kejar kapan nikah, kayak gitu ya. Pada akhirnya kalian menurunkan standarnya, wis gak popolah, sholatnya gak 5 waktu gak apa-apa. Yang penting dia mau sholat, jadi kadang-kadang gitu ya. Ya nanti siap-siap tuh, kalian akan menghadapi banyak konflik ya. Contoh nih, sepupu saya ada tuh sahabat siaga gitu ya, istrinya mantan PSK gitu ya, misalnya suaminya tukang selingkuh, ya nggak apa-apa, nggak masalah sahabat siaga, mereka adem ayem aja gitu. Istrinya mah prinsipnya kalau suami saya di rumah ya punya saya, di luar itu punyanya perempuan lain nggak apa-apa, karena mereka sejenis sahabat siaga gitu loh. Nah, pada saat istrinya hijrah, itu mulai konflik luar biasa ya. Kenapa? Karena istrinya tuh sudah beda pandangannya. Yang pada akhirnya dia akan berpisah, bercerai gitu loh. Yang dulunya padahal mereka happy-happy aja dengan kehidupan yang seperti itu. Makanya dari situ kita nggak bisa samaratakan gitu. Kok ini suaminya selingkuh kok masih bertahan ya? Ini selingkuh tapi kok dia bercerai ya. Keadaan orang beda-beda sahabat siaga. Apa yang dia mau dalam dirinya itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa judging kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, karakter boleh berbeda tapi nilai-nilai yang dipegang harus sama. Tadi sudah saya jelaskan ya. Oh, saya tipikal orang tuh yang apa-apa tuh harus benar-benar apa yang sudah kita plankan ya kita raih gitu. Cari orang yang seperti itu juga sama, meskipun karakternya beda. Satunya pendiam, satunya ceria, satunya cuek, satunya care kayak gitu. Ya, itu karakter, bedain. Karakter sama nilai-nilai itu beda. Nilai itu contohnya, saya tuh orangnya jujur, itu nilai ya.
Artinya saya nggak mau cheating gitu, nggak mau korupsi sekecil apapun gitu ya dalam pekerjaan. Nah mungkin kita punya karakter yang hampir sama dengan pasangan gitu ya, baik ke orang, tapi kitanya jujur, pasangan kita kadang-kadang tuh korupsi kecil-kecil, 1.000 2.000. Nah itu sudah nggak sesuai nilai-nilai tuh kayak gitu. Itu yang saya maksud ya. Kemudian yang ketiga itu bibit bobot bebetnya harus seimbang. Sahabat siaga, untuk mencari pasangan tolong dicek ya, ini benar-benar akan mempengaruhi kepada keturunan kalian ya. Nggak hanya daripada sikap ya, kecerdasan, kemudian jadinya anak, bisa Viko kalau bibit bobotnya jelek itu diperbaiki bisa, tapi itu tirakatnya harus luar biasa ya. Karena balik lagi kalau di Jawa itu kan ada titisan ya, DNA gitu, jadi itu terekam di darahnya manusia. Nah gini loh, ketika kita nyari pasangan itu kita mesti harus bayangkan anak kita tuh nggak bisa loh memilih ibunya siapa, ayahnya siapa, kayak gitu. Itu nggak bisa milih, sahabat siaga. Maka kalian jangan egois hanya karena cinta kemudian kalian memilihkan ibu dan ayah yang salah untuk mereka. Poinnya di situ, kadang kita udah bener aja di tengah jalan masih salah ternyata, apalagi yang di awal udah kelihatan gitu loh. Itu ya sahabat siaga. Oke, jadi harus ada surveinya untuk bibit bobot bebet ya, jangan kalah sama bank. Kalau bank itu saya dulu pernah jadi marketing 1 tahun ya. Kalau ada pinjaman nih, itu saya tanya ke RT-nya, kemudian ke tetangganya yang agak jauh dari rumahnya, yang deket dari rumahnya. Ibu itu gimana ya kebiasaannya? Ada nggak sering kayak didatengin sama Bang Titil lah atau apa gitu. Nah, kita juga harus melakukan itu, sahabat siaga. Nggak harus kita, orang lain yang disuruh. Uh, Minta tolong tanya nih, dikasih uang lah atau apa gitu ya, itu keluarganya gimana sih karakternya, oh itu anaknya baik gitu, dia suka adzan nih di masjid gitu, dia selalu sholat tepat waktu, dia taat, baik sama orang tuanya, bla 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 kayak gitu. Nah di situ kita baru tahu, dan kita nggak ada survei loh ya, kita percaya percaya aja loh. Ada loh sahabat siaga kayak gitu dapat duda gitu ya, teman saya. Kemudian kan dicari tahu, katanya tanya nih sama si ininya, si calon pasangannya, katanya istrinya yang kabur gitu. Dari situ kan mindsetnya, oh, oke, pasti yang salah tuh istrinya ya, kok sampai kabur anaknya ditinggalkan. Berjalannya waktu, dijalani pernikahan, gila ya ternyata pantesan istrinya kabur gitu. Baru di tahun kedua si teman saya itu mencari tahu mantan istrinya. Ternyata baru diceritakan, gak mungkin saya meninggalkan anak saya kalau saya gak hampir gila di tempat situ. Nah, ternyata versinya berbeda ya. Hati-hati kalau menikah dengan janda, dengan duda. Pastikan sahabat siaga juga survei gitu ya. Sehingga kekurangannya itu kalian bisa menerima. Kalau kalian mau menerima ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan jadikan itu surprise yang membuat akhirnya kalian jadi down, terus kalian jadi stuck gitu. Alih-alih mau bertumbuh gitu, yang ada malah depresi ya. Oke, next Mas Habibi sudah selesai kayaknya ya. Oke, terima kasih sudah selesai begitu. Itu ilmunya singkat, tapi prakteknya luar biasa. Kalau sudah dihadapkan dengan kebucinan ya, itu ini kayaknya nggak ini ya, apa indikator minimal aja nggak sampai. Tapi aku kadung cinta, ya udahlah aku dilamar nggak apa-apa kayak gitu. Hati-hati ya sahabat siaga ya, cinta itu hanya bertahan maksimal 5 tahun dalam pernikahan. Setelah itu yang buat bertahan tuh adalah visi misi dan tujuan yang sama ya. Kalau tanpa itu kita nggak akan bisa sustainable, nggak bisa jangka panjang ya. Itu poin penting di situ. Baik, terima kasih, bisa tanya langsung biar cepet, mungkin voice kali ya Mas Habibi. Karena nanti keburu malam ya. Oke, gitu aja. Terima kasih sahabat siaga sudah menyimak ya. Oke, terima kasih banyak Kak Viko sudah ini ya sharing ilmu terkait materi kali ini. Nah ini mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan ini kebetulan ada yang tanya juga Ya. Di Q&A kayak gitu. Di Japri atau gimana Mas, nggak ada di obrolan? So, mungkin
bisa saya bacakan dulu ya Mbak. Ya, oke, Mas Habibi. Mas Tatang, bisakah kesetaraan itu dibangun setelah menikah? Mengingat bahwa manusia makhluk belajar. Bisakah kesetaraan itu dibangun setelah menikah? Bisa. Mengingat makhluk saya itu makhluk pembelajar dan fitrahnya bertumbuh. Gimana? Mengingat manusia itu makhluk pembelajar dan fitrahnya bertumbuh. Fitrahnya apa? Bertumbuh. Bertumbuh. Iya, tapi ternyata manusia itu nggak semuanya jiwa pembelajar, ya. Pembelajar itu kalau fitrah pembelajar itu sebenarnya perempuan ya. Kenapa? Karena perempuan mungkin madrasatul ula gitu ya. Tapi nggak semua orang kok sebenarnya pembelajar. Itu manusia yang sudah kenal dirinya sendiri. Kenyataannya di luar sana banyak banget yang nggak pembelajar gitu ya. Nggak bisa banget gitu loh. Kesetaraan itu dibangun, tapi memang kita harus kayak meeting ulang sama pasangan. Biasanya itu bisa dibentuk ketika pasangan kita selesai melakukan kesalahan besar. Rata-rata begitu. Tapi kalau belum ada ledakan, itu biasanya rata-rata jarang. Contohnya mengalami kebangkrutan kayak gitu ya. Terus kemudian ada pasangan yang godaan orang ketiga gitu ya. Kemudian ada konflik dengan keluarga besar yang sampai akhirnya tuh benar-benar nggak ada tempat lain selain pasangan. Jadi mesti harus ada momentumnya sih setahu saya kalau sudah menikah. Kalau dia merasa nyaman sih agak susah gitu ya. Kecuali dua-duanya sama-sama pembelajar, yaitu beda ya. Jadi kalau nggak pembelajar itu biasanya harus ada momentum besar. Kalau misalnya dua-duanya pembelajar sangat bisa sekali gitu Mas Habibi. Oke, terima kasih banyak. Sudah nggak ada yang tanya? Yuk, gimana siapa ini? Iya, baterai ya. Ya, jadi gini Mbak Viko tadi kan jelaskan sangat detail banget ya. Jadi itu luar biasa banget nih materi kali ini ya. Ini nggak hanya untuk pranikah sih sebenarnya ya, buat kita-kita yang udah menikah aja juga ketika Mbak Viko jelasin itu bener ya, oh iya juga ya gitu kan. Nah, PR yang pertama banget nih Mbak Viko, mungkin buat teman-teman Sobat Siaga nih ya, yang menikah sama yang sebelum menikah nih ya, itu kadang permasalahan terbesarnya pasangan itu adalah tidak mengenal diri sendiri itu loh Mbak Viko. Yang pertama tidak sendiri, yang kedua itu kayak dia itu tidak clear terhadap dirinya sendiri gitu kan. Bahagia menurut versi dia aja dia nggak ngerti gitu. Nggak tahu. Iya, terus nah itu gimana tuh tips-tipsnya buat teman-teman? Ada cara instannya Mbak Tri. Jadi saya dari kemarin mau kolaborasi sama Mbak Tri, nggak sempet saya. Banyak klien Mbak Tri itu. Jadi saya sekarang ini lagi kolaborasi sama hipnoterapis yang senior juga, Dokter Santi. Biasanya beliau coaching di lapas-lapas ya, untuk terutama perempuan nih yang dia masuk penjara gitu ya. Itu kan banyak orang nggak kenal sama dirinya, kenapa dia sampai bisa masuk penjara gitu ya, dan sebagainya. Nah itu untuk cara instannya ada Mbak, lebih detail daripada Steven kayak gitu. Itu tesnya power of number, itu adalah melihat dari tanggal lahir kita sama dari tanda tangan dan tulisan grafologi. Kalau itu kebetulan saya sertifikasi langsung ke psikolog kalau yang tanda tangan sama tulisan. Nah, yang tanggal lahir itu ada metodenya ternyata, dan itu ilmiah gitu ya. Dan itu sahabat siaga ada kasus di mana ini contoh karena dia nggak kenal sama dirinya sendiri. Jadi ada salah satu orang itu pesantren, beliau itu pernikahannya bercerai gitu karena dia shock, nggak terima dengan kondisi itu, sampai depresi yang sudah mau lepas bajunya gitu ya, orang gila yang sudah nggak mau pakai baju gitu loh.
pada saat dianalisa itu tentang mengenali diri sendiri, ternyata memang angka kelahirannya itu adalah angka perceraian gitu ya. Jadi orang itu ternyata sudah ada yang seperti itu. Beliau akhirnya bisa menerima gitu ya dengan kondisi itu, memang Allah misalnya takdirkan seperti itu, yang pada akhirnya itu beliau jadinya sembuh dari depresinya. Atau mungkin karakter orang yang di lapas itu ada dia, kenapa ibu bisa masuk penjara gitu kan, saya korupsi gitu ya, korupsi berapa juta, cuma 3 juta gitu ya, tapi kena tipikor gitu. Ternyata dari hasil analisanya emang beliau berpotensi korupsi kecil. Jadi ada yang korupsi kecil, korupsi besar gitu. Nah, sahabat siaga, untuk mengenali diri sendiri itu lebih awal itu ternyata jauh lebih bagus karena kita ada langkah preventif. Contohnya saya ya. Saya itu kalau dari angka kelahiran itu saya berpotensi selingkuh loh ya. Kenapa? Karena saya itu lonely, gampang kesepian orangnya. Dan itu pun saya udah gampang kesepian, sukanya menyendiri gitu. Saya nggak suka nongki-nongki gitu. Tetapi karena saya tahu, saya jadi lebih waspada gitu ya. Oh, jadi saya potensi selingkuh ya. Iya, pantesan memang saya sering tuh kayak teman kantor atau teman-teman relasi bisnis yang laki-laki misalnya chat tengah malam atau apa, itu nggak saya respon. Karena saya tahu saya berpotensi selingkuh dengan tanggal lahir saya. Jadi saya itu banyak banget aktivitas saya yang sampai akhirnya tuh saya paling kecapean tidur kayak gitu. Nah, itu mengenali diri sendiri. Itu yang ada metodenya, sahabat siaga ya. Kalau yang nggak ada metodenya, itu mesti harus ke dalam diri, melihat ke dalam diri ya. Lebih kepada kayak orang tuh meditasi gitu ya. Kalau Gus Baha itu yang angka kelahiran tesnya di mana, di saya Kak gitu. Nanti sebenarnya tuh saya maunya sama ini sih Siaga Akademi kolaborasinya. Jadi saya ini sedang menggodok kelas nih Mbak Tri. Kebetulan nanti akan di Malang dulu gitu ya. Itu tajuknya adalah sembuh tanpa cerita. Jadi sekarang nggak usah konseling. Jadi nanti sebelum acara itu adalah Zoom personal ya, by Doksan ya. Doksan itu tim saya gitu ya. Beliau Jakarta sih rumahnya. Kemudian nanti akan dianalisa satu-satu, termasuk juga bisnis yang cocok gitu ya. Bisnis yang cocok ternyata saya kuliner gitu ya. Pantesan masakan saya enak, padahal saya nggak suka masak gitu ya. Kemudian juga apa-apa gitu semuanya ada gitu. Kita sakit apa, waspadanya di mana gitu, ada ternyata. Itu bukan ilmu perdukunan, ternyata ilmiahnya ada gitu ya. Dari tanda tangan, tulisan dan lain sebagainya. Nah, itu untuk acara yang sembuh tanpa cerita itu bertajuknya jadi sebelum acara full day itu Zoom satu persatu dianalisa, sudah kenal tuh sama dirinya sendiri, masalahnya apa gitu ya, nanti juga dibantu solusinya juga gitu ya. Zoomnya sekitar 30 sampai 1 jam setiap orang, personal ya, one on one. Kemudian setelah itu di kelas saya yang handle sama teman saya Mbak Fufi, dia juga konselor. Itu 1 hari full dari pagi sampai sore adalah session rilis emosi negatif. Kalau kelas saya biasanya bawa matras ya, karena yang saya rilis itu biasanya nggak pikiran aja. Kalau di kelas-kelas yang singkat kayak yang kita dulu ya Mbak Tri, yang di Ramadan tuh kan hanya singkat aja, itu kan kayak self talk aja gitu ya. Kalau yang di kelas real untuk self healing di kelas saya itu biasanya mulai dari TRE, jadi kayak rilis dari badannya kayak gitu, itu keluar emosinya. Ada yang kayak tangannya geter-geter, itu karena selama itu dia memendam rasa sakit atau marah sama suaminya, pengen nampar nggak bisa gitu ya. Itu jadi semua yang ada di badan gitu, kenapa kok kita males, nggak produktif, mental block itu bisa rilis semua. Kemudian di titik-titik energi tapping ya. Terus kemudian saya ajari itu semua agar sahabat siaga misalnya yang mau ikut misalnya ya nanti itu bisa terapi sendiri di rumah, itu jauh lebih efektif gitu ya. Saya sudah membandingkan sendiri dengan yang saya terapi, sudah habis banyak gitu. Tapi kalau dia nggak punya kemampuan,
namanya manusia tuh pasti mengalami tuh kejadian-kejadian buruk. Nah itu kan harus tiap hari dirilis. Biar kalau mau tidur itu harus ngerilis gitu. Sama kayak kita makan tiap hari harus makan, jiwa kita juga harus dikasih makan juga. Itu sih Mbak Tri. Ada metode cepatnya gitu, ada yang metode lamanya yaitu harus masuk ke dalam diri gitu, dan itu ada formatnya juga, tetap pertanyaan-pertanyaan formatnya gitu. Itu yang nggak pakai metode. Ya, itu Mbak Tri, gimana Surabaya mau kolaborasi? Sobat Siaga, itu kan tahun kemarin kita ngadain materi gitu kan sama Mbak Viko terkait dengan kalau dulu itu di dong Mbak. Nah ini ubinya murah banget loh, harusnya jutaan, murah banget beneran. Nah, Surabaya, mana suaranya Surabaya? Bogor, Jakarta, itu yang keluar. Ongkosnya Mbak. Ongkosnya Mbak. Ya kalau di hotelnya, kalau full day biasanya berapa sih? Hotelnya aja 150 ya Mbak Tri ya? Kalau hotel ya? Kalau full day ya? Full day 150-an gitu. Iya, jadi itu yang bersih ya datanglah ke Surabaya ya, KWR. Iya, ada sesen teriak-teriaknya juga gitu. Teriaknya tuh ada ininya, skalanya gitu. Memang itu kalau sesi hipnoterapi itu yang saya tahu ya, itu sekitar juta. Sampai paling murah itu di angka 1 juta ya untuk Iya. Kalau di kelas saya mah 600-700 itu sudah free Zoom satu persatu. Kedoksan itu 500.000, 300.000 karena beliau saya paksa kolaborasi dengan saya gitu ya. Mau asal borongan gitu. Pokoknya kelasnya ini 30 lah minimal satu kelas maksudnya. Maksudnya kan untuk doksan bisa seharian gitu karena beliau biasanya ngisi kan. Beliau kebetulan itu ini senior di staff gitu loh sama Coach Faiz gitu Mbak Tri. Siap. Jadi ya Sobat Siaga, jangan dilihat 600-700-nya. Karena apa? Karena ini adalah menentukan ibadah terpanjang kita ya. Jadi saya itu sama suami itu nggak hanya 1 atau 2 ini ya tes ya Mbak Viko, ada tes habis banyak. Untuk bertumbuh habis banyak puluhan juta. Investasi leher ke atas nih ya. Iya. Banget nih nanti kita ada ini ya di Surabaya. Ya. Ini soalnya ini banget gitu ya, ini loh Mbak Tri, testimoninya keren-keren. Coba saya ambilin sebentar ya, salah satu testimoni kemarin yang habis melakukan itu ya. Jadi saya tuh jadi ikut seneng gitu loh. Kenapa? Karena dia kayak jadi tahu alasannya kenapa pasangannya selama ini kayak gitu ya. Ini saya namanya ini nggak kelihatan kayaknya. Oke, coba dibaca tuh sahabat siaga. Testimoni ini yang klien ini ya sorry, tapi namanya kelihatan ya. Coba namanya nggak bisa ya dihapus. Itu berbagi file dalam rapat. Coba Mas ini dihapusin dulu kok ininya keluar ya namanya. Namanya bisa dirahasiakan nggak sih? Oke, ini dihapus bisa nggak sih Kak? Bisa dihapus, sudah dihapus, tak bacain aja ya. Nah, dibaca aja Mbak. Itu ada data klien soalnya. Ini kemarin saya hari ini sebenarnya juga ada sih, tapi kebetulan saya agak kurang katanya pernikahanku pertama bermasalah, kedua lebih baik. Dok, berarti aku bercerai dong? Katanya enggak, kan udah memperbaiki. Kalau aku berkarisma di lawan jenis lebih tua, asmara ada gangguan pihak ketiga tapi nggak berhasil merusak. Nah ini ayahnya punya angka bangkrut sampai umur 35, tapi aku nggak ada bangkrut, aku kaya. Jadi ayahnya nggak boleh bisnis sendiri, dan ini beneran sahabat siaga. Karena dari hasil analisa itu suaminya berkali-kali bisnis itu selalu bangkrut gitu. Nah saat baru kali ini dia couplepreneur karena istrinya yang membawa angka kekayaan itu 1 bulan langsung viral usahanya. Langsung ratusan juta omsetnya. Ternyata dari kita itu dan suaminya jadinya nggak berani macem-macem gitu. Karena yang membawa hoki adalah istrinya. Jadi yang sudah berpasangan tuh biasanya dibacain sekalian. Kalau yang mau menikah juga begitu. Yang nggak srek misalnya untuk pasangannya itu biasanya begitu. Itu untuk screening mau nikah biasanya.
Siap. Makanya kadang batal nikahnya. Nah itu ya. Itu Jadi nggak perdukunan sih sebenarnya, itu ditanyain karena pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya nggak perlu diiniin gitu kan ya. Oke gitu ya sahabat siaga, kalau yang belum kenal sama dirinya sendiri, Surabaya harus bikin ya kelasnya sembuh tanpa cerita. Nggak usah curhat. Masya Allah. Nanti kita adain bareng-bareng ya, Rea Ya Surabaya. siap, sama Mbak Tri nanti kita kolaborasi. Saya ini habis lebaran itu Malang, terus Kediri. Nah setelah itu Surabaya Mbak Tri. Ya, mantap. Jadi nanti Ya. area Gresik, Sidoarjo itu deket banget kalau di Surabaya. Iya kayak gitu loh. Gresik sebenarnya deket kan Mbak. Ya saya dulu aja kalau terapi ke Surabaya loh. Dekat. Surabaya terapi tuh 1-2 jam apa 1 jam ya kalau nggak salah 800.000 loh. Dulu makanya klien saya tuh banyak orang Surabaya sebenarnya gitu. Karena memang di sana udah mahal gitu. Butuh banget Kak, nggak bisa online aja Kak. Oh, kalau Zoom itu online, tapi kalau terapi harus offline. Ada energinya soalnya. Beda ya, Gitu beda. kan. Jadi kalau misalnya nih contoh-contoh ya, biasanya kalau di kelas saya yang single parent tuh saya suruh maju gitu ya. Single parent tuh saya suruh maju, kemudian kita yang di depannya ini ngasih tuh energi cinta. Itu beliau bisa nangis luar biasa, dia punya kekuatan luar biasa gitu loh. Itu contoh aja gitu ya. Terus kemudian yang kedua, saya kan merahasiakan tuh data klien. Akhirnya mereka kenalan sendiri gitu ya. Ada tuh yang gagal nikah 3 kali, ketemulah sama orang yang gagal nikah karena suaminya LGBT. Dianya jadi nggak bersedih, merasa beruntung, mending aku yang aku nikahin laki-laki semua kayak gitu. Itu mah LGBT kayak gitu. Terus kemudian yang satunya cuma diselingkuin aja, yang satunya selingkuh sama dibanting sama suaminya. Itu beda sahabat siaga. Mereka yang ketemu dengan yang punya masalah yang sama, mereka saling menguatkan gitu loh. Itu kenapa harus offline kelasnya. Dan ada teknik misalnya tapping gitu ya. Kalau dia lakukan sendiri dengan saya tapping itu beda. Dia lakukan sendiri biasa, saya tapping ada yang sampai kesurupan, ada yang sampai muntah-muntah kayak gitu. Ada yang keluar, itu pernah ada yang ada keluar gitu Mbak Tri. Saya sampai kayak ada sesuatu keluar gitu loh. Padahal kan saya bukan mistis ya. Jadi kayak nembus badan saya, ini apa sih? Saya kan nggak bisa ngelihat kan. Nah itu hanya di kelas offline sahabat siaga, nggak ada di online. Gimana itu nggak ada feel-nya online. Betul. Kadang Iya. juga itu nggak fokus ya Mbak Viko ya. Kurang fokus. Iya, kalau di offline kan kita seharian nggak pegang HP ya. Terus kemudian ada matras itu kan kita TRE ya, jadi kayak gerakannya harus dibenerin, saking gitu ya tangannya itu. Terus yang terakhir itu hipnoterapi massal. Nanti saya tidurkan, kemudian saya programming gitu. Masya Allah, Ya. ini Gambarannya begitu ya, karena saya udah belajar banyak metode gitu. Kapan ngadain di Bogor? Bogor tuh banyak loh teman-teman saya, tapi emang gak ada yang murah sih. TRE aja itu 1,5 juta Mbak Tri. Di kelas saya itu di kelas saya itu TRE, holding finger, self, hipnoterapi, 4 metode saya gabungkan semuanya. ya paham sih Mbak. Ada hipnoterapi itu hanya via online itu 1 juta 1 jam aja ya. Itu padahal online ya. Saya kalau itu offline gitu. Kalau offline aja ya, kalau offline tuh biasanya per jam, kalau saya 250. Nah itu saya berusaha gitu loh sahabat siaga untuk mereka yang butuh bantuan gitu ya. Karena balik lagi ini bukan pekerjaan utama saya gitu. Itu sih Mbak Tri. Ya mantap. Saya tahu Mbak Viko ini emang ini ya syiar dakwahnya di sini ya Mbak Viko ya. Jadi bukan masalah tapi syiarnya gitu kan. Makanya kita gitu kan ada inisiatif. Masya Allah luar biasa. Ya Mbak Tri, saya juga ada CSR-an itu yang gratis itu, tapi untuk menengah pertama sama SMA sih. Itu ada hipnoterapi massal gratis, biasanya itu sama kelas edukasi pendidikan seksual gitu kan. Saya kolaborasi sama tenaga medis.
Itu CSR-nya di situ karena banyak kasus pernikahan yang tidak diinginkan, penyakit menular gitu. Ya itu harus jadi SMP sama SMA dulu kalau mau gratisan. Balik lagi ke belakang. Iya, gitu ya. Oke, ada lagi. Oke, Apa terus ngadain butuh banget, nggak bisa online gitu. Online-nya hanya analisa aja ya Kak ya. Kalau terapinya nggak bisa. Saya ada kok klien yang Bogor nanti akan datang ke Jombang ada. Tangerang, sorry. Gitu. Adain di Banten, ini banyak banget keluar kota ya Kak Tri. Nanti Memang kita ini Mbak, alhamdulillah Siaga Academy itu kita kembangkan gak hanya area Surabaya, Sidoarjo, Gresik Mbak, tapi untuk bebas masuk ke grup Siaga Academy agar kita itu semakin meluas gitu kan, karena Siaga Academy memang kita syiar dakwah ya Mbak, kita syiar dakwah. Oke, ini Mas. Mbak Tri, kalau ini apa namanya saya tuh kalau di plan tahun ini sih memang tiap bulan gitu ya ada kelasnya. Jadi sebenarnya kita kalau bisa sustainable tiap bulan pindah-pindah kota ya itu akan jadi acara yang besar gitu untuk kayak sama sevisi organizer kayak gitu. Siap. Itu ya Tri ya, semoga lah ya. Insya Allah ya. Ya. Tempat Mbak Viko keliling Indonesia. Iya, soalnya ini teman saya yang kemarin chef aja nih ya di Jakarta, itu fee-nya 400.000 sahabat siaga, chef aja loh ya. Itu dia buka kelas itu 30 gitu. Itu nggak sampai 1 bulan, makanya saya ininya 1 bulan untuk pembukaan pendaftarannya Mbak Tri. Itu dia full di atas 50, hampir 100 dia, tapi rumahnya Jakarta gitu. Saya mikir ini ya banyak banget ya ternyata yang butuhin kayak gitu loh. Memang Makanya akhirnya saya tergerak gitu. Oh saya harus ambil peran nih kayak gitu. Iya, karena memang pada dasarnya permasalahan keluarga itu ada pada diri sendiri Pak Viko. Memang aku kenal. Berusaha untuk mengenal diri sendiri dengan metode banyak cara. Itu aja aku juga masih belum bisa mengaplikasikan itu kan, butuh bantuan hipnoterapi tadi gitu. Iya, masih kayak raba-raba kayak gitu ya. Banyak diriku kayak gimana, kadang karena apa, lewat tes kayak Steven gitu kan, terus profiling gitu kan ya itu kayak macam membaca aja gitu loh. Oh aku kayak gini, kurang menghayati, kurang kurang mengenal diri lebih dalam gitu loh Mbak Viko. Jadi ya teman-teman sobat siaga, biar kita itu nggak hanya bermasalah di kehidupan pribadi, nggak hanya bermasalah ya pasangan, keluarga, tapi ke diri kita masing-masing. Itu itu paling penting biar kita nggak raba-raba selama hidup. Ini udah bener gak sih jalan yang aku lalui kayak gitu kan? Gitu ya, oke ya. Itu sih Mbak, emang kita gimana itu dakwahnya kita di situ gitu ya. Kita mau ngadain Habibi bulan Ramadan. Kalau Ramadan tuh agak susah loh Mbak Tri, kalau terapi nggak bisa. Karena energinya ya Mbak ya keluar banyak. Ininya kan apa namanya, kok kalau kelas saya yang terapi itu Mbak Tri ya ada yang kesurupan loh, ada yang muntah-muntah loh Mbak. Ada yang tangannya bergetar, nangis, jerit-jerit kayak gitu. Saking dalamnya lukanya gitu. Makanya saya bawa asisten gitu, karena itu saya pernah handle sendirian yang kalau kesurupan tuh dipegang orang 11 tuh nggak bisa gitu. Ya meraung-raung gitu ya. Oke Mas Habibi, lanjut Mas. Gitu sih Mbak. Ya kalau puasa tuh kayaknya kelas edukasi deh Mbak Tri. Tapi kalau terapi harus setelah Ramadan Mbak Tri. Siap, nanti kita agendain Pak Viko. Ini dulu sih apa namanya, bikin plan terus kemudian kita buka sebelum puasa kayak gitu. Jadi kalau full 30 langsung nanti kita, jadi mereka bayar dulu nih sebagian untuk uang mukanya nggak apa-apa kayak gitu. Ya, oke. Sistem seperti itu bisa gitu. Oke, gitu aja Mas Habibi. Kita jadi ngomongin itu ya, gara-gara maaf ya. Ini ada Mas Idam yang present dari tadi.
Nah, Oh, mungkin mau bertanya juga Ada apa? nih, Mas Idam. Oh iya, gimana? Bertanya secara langsung, silakan. Oke, silakan Oke, Mas. terima kasih Mas Habibie atas waktunya. Terima kasih Mbak Taufiko atas waktunya. Ini saya mau tanya, kalau hari ini kan secara materi ya kita mencari pasangan yang sekufu atau yang setara. Gitu. Tapi kan secara naluriah manusia itu kan harapannya kan punya yang lebih tinggi lah. Jadi apapun kalau misalkan kita milih barang di sesuatu harapannya kan kita memilih yang lebih tinggi Mbak ya, karena barang yang lebih tinggi itu punya benefit yang lebih gitu kan, walaupun juga ada resikonya gitu kan Mbak. Nah ketika kita memilih barang itu lebih tinggi ya Mbak ya, nah itu kan ada istilah bisa jadi iya bisa jadi enggak, tapi ada istilah juga memantaskan diri gitu kan Mbak ya. Nah, memantaskan dirinya dalam artian supaya bisa nyampe apa yang kita harapkan dengan sumber daya kita itu nyampe gitu. Nah, pertanyaan saya sih boleh nggak Mbak ya, kita itu memilih barang yang itu secara spek kualitas itu tinggi, yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan di tengah jalan nih kita ini sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk memantaskan diri tapi belum dapat, nah itu gimana Mbak? Apakah kita kembali lagi ke kriteria yang sudah kita tetapkan di awal sambil mendowngrade barang kita, pilihan kita, karena kita tidak nyampe gitu. Terus langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa bisa memantaskan diri dengan baik Mbak? Itu Mbak kalau dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini sebenarnya pertanyaan yang simpel, ini jawabannya bisa panjang banget. Gitu ya. Jadi gini, Mas siapa namanya? Mas Idam. Mas siapa? Mas Idam. Mas Idam. Kayak Gus Idam gitu ya. Jadi ngomong-ngomong tentang hasil, itu adalah ada usaha yang terlihat dan ada usaha yang tidak terlihat kayak gitu ya. Nah, itu kalau di ilmu ilmu semesta gitu ya, itu ada hukum-hukum semesta juga yang berlaku gitu. Oke, saya setuju, sepakat gitu. Kalau misalnya kita mau pengen sesuatu yang bagus, kita harus memantaskan diri. Itu poin paling penting memang di situ gitu ya. Kemudian pada akhirnya kok ternyata kita sudah bikin standar yang tinggi kok nggak nemu gitu. Nah, itulah pentingnya kita memasang standar indikator minimal. Jadi misalnya nih kita nyari pasangan tuh kita punya 10 kriteria gitu ya. Nah, yang minimal ini yang 3 gitu. Artinya ketika benar-benar udah nggak ketemu, asalkan tidak melanggar yang 3 di awal, itu nggak apa-apa untuk dilanjutkan gitu ya. Kalau misalnya benar-benar terpaksa harus nikah gitu ya. Itu prinsipnya di situ. Jadi memasang indikator minimal, itu pertanyaan-pertanyaan ke diri kita, apa sih yang saya butuhkan, apa sih yang saya inginkan. Contoh nih, misalnya dari 10 gitu ya, ada poin yang kelima itu adalah cantik misalnya kriterianya. Tapi ternyata kita nggak nemuin tuh yang cantik, tapi di kriteria paling atas, dia adalah soleha, paling penting, kemudian dia adalah lemah lembut, kayak gitu ya, kemudian dia pintar gitu. Dia nggak begitu cantik misalnya, kulitnya agak hitam misalnya, karena mungkin seleranya putih gitu ya, standar orang kan beda-beda ya cantik itu. Nah di situ oke, diambil aja nggak apa-apa karena dia nggak keluar dari standar minimal. Jadi kriteria tuh ada banyak Mas Idam, harus kita buat 10 misalnya. Tapi ada yang minimalnya nih, minimalnya gitu. Contohnya kayak kita. Saya sih pengennya minum es teh kayak gitu ya. Nah pada saat itu nggak ketemu es teh, ya udahlah minimal air putih gitu. Air putih yang apa? Air putih, air mineral misalnya. Air mineral nggak ketemu gitu kan? Ya udahlah nggak apa-apa, air rebusan kayak gitu. Nah tapi kan kita nggak minum yang namanya air mentah gitu, karena standar minimal kita adalah air yang rebusan. Kalau air mentah nanti aku pilek kayak gitu. Nah itu jadi gitu, bikin kriteria banyak, tinggi, tapi tetap ada standar minimalnya. Nah itulah yang akan dijadikan patokan ketika kita dalam kondisi kepentok,
itu untuk ambil keputusan. Di situ ya Mas Idam, itu poinnya begitu. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Itu analisanya banyak Mas. Jadi setiap orang itu kenapa sih nggak segera ketemu jodohnya? Itu hasil dari analisa saya ya. Setiap orang itu memang ini apa namanya ada screeningnya sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang ternyata memang dia membawa pola sial gitu ya. Terus kemudian ada beberapa kebocoran energi kayak gitu. Itu kalau di dunia terapi itu biasanya saya ajari gitu. Contoh nih ya, contoh ya sahabat siaga. Saya sendiri gitu ya menganalisa kebocoran energi. Saya itu tukang beli e-book bajakan di Shopee ya, yang 1.000-an, 2.000-an, karena saya suka baca ya. Kalau misalnya saya beli bukunya itu yang pertama karena saya hidup minimalis gitu ya, saya full buku di rumah saya tuh full ya, jadi udah banyak gitu ya. Kemudian yang kedua kalau di Google Book itu harganya mahal, dia e-book aja ya 70.000, 69 kayak gitu ya, ya segitulah 50. Akhirnya saya suka beli tuh yang di Shopee kayak 50.000 tuh dapat 50 buku gitu ya. Ternyata itu membuat kebocoran energi loh ya. Itu membuat diri kita tuh gampang kena sial, kemudian keberuntungan kita susah. Nah kalau kesusahan mencari jodoh itu nanti screeningnya by personal, tidak bisa global gitu ya. Jadi saya harus menganalisa satu persatu gitu sih Mas Idam. Kalau itu artinya ada tuh hasil itu ada usaha yang terlihat dan usaha yang tidak terlihat. Nah, usaha yang tidak terlihat ini kita butuh profesional untuk membantu kita bagaimana menganalisa kehidupan kita. Begitu kira-kira ya. Apakah sudah cukup jelas? Halo, Mas Idam? Baik, terima kasih Mbak. Sudah cukup jelas atau masih kurang paham? Iya, sudah Mbak, terima kasih. Iya gitu ya, sama-sama Mas begitu. Jadi nanti makanya penting untuk kenal sama diri sendiri, jadi bisa evaluasi diri kita sendiri secara fair itu ya. Saya sendiri aja suka begitu kok ya. Kayak hal yang kecil misalnya ini baju siapa ya ketinggalan di sini kayak gitu. Oh ternyata ketinggalan tapi saya pakai gitu. Itu juga bisa bikin bocor energi. Benar-benar kita akan jadi orang baik lah kalau tahu hukum-hukum semesta gitu ya. Baik, Mas Habibi udah gitu aja. Ya Mbak, ini karena udah jam 9 juga, mungkin bisa ditutup dengan closing statement dari Mbak Viko Mbak buat kita. Iya, closing statement itu sebenarnya sekufu atau sejenis itu perintah Tuhan kita ya, bukan kita milih-milih gitu ya. Jadi tujuannya adalah agar kita merasa tentram, saling berkasih sayang. Karena yang namanya pernikahan itu ibadah terpanjang, sahabat siaga ya. Pastikan memang untuk mengawalinya ini sudah benar-benar ringan. Kalau misalnya sudah banyak konflik, sudah banyak perbedaan, itu sebenarnya adalah sinyal gitu ya. Bukan berarti kok ini ya kayak kita nggak mau dapat ujian. Enggak, kalau orang mau nikah itu pasti ada ujiannya pasti. Tetapi sesuatu yang membuat kita berperang dalam batin kita itu biasanya kurang baik begitu. Nah makanya kita harus punya ukuran yang pas tentang setara atau sekufu, karena tujuan kita tidak hanya sekedar menikah seperti orang-orang di luar sana. Yang kita inginkan adalah kita sama-sama bertumbuh dan kita bisa berimpact untuk masyarakat dan agama kita. Itu Mas Habibi, terima kasih untuk sahabat siaga yang konsisten untuk mau belajar. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dan keterbatasan saya dalam menyampaikan penjelasan kali ini, materi kali ini. Begitu Mas Habibi, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viko atas ilmu yang diberikan kepada kami semua. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua dan juga bisa menjadi amal jariah bagi Mbak Viko kayak gitu. Amin.
ada sobat siaga semuanya ya yang sampai jam 9 ini bisa hadir, dan mungkin sebelum kita berakhir bisa foto bersama dulu, bisa open cam dulu. Terima kasih Mbak Viko, ilmunya luar biasa. Mbak Tri. Daging banget ya. Kalau kita ngikut ilmunya Mbak Viko hari ini tuh sebenarnya biayanya mahal loh teman-teman. Oke, kita luar biasa nih sudah hadir Mas Bahtiar. Yang lainnya mana dong biar kita bisa apa ya memberikan apresiasi lah ya ke Mbak Viko untuk kita hadir di malam hari ini, buka kameranya biar Mbak Viko tahu gitu kan kalau teman-teman sobat siaga ini masih on fire ya sampai malam hari ini belajar tentang ilmu pernikahan, terutama terkait dengan ilmu diri sendiri gitu ya. Yang lain yuk, Kak Agus, Mas Tatang, Kak Melur, terus Mbak Nina, Starini, Mbak Mila, kita foto sebentar. Open kamera. Oke ya, mungkin bisa kita hitung dulu ya, nanti yang ketiga kita foto kayak gitu. Oke, bisa open cam. 1, 2, 3. Oke, sudah sih. Oke, mungkin gitu aja ya. Dari kami, dari saya, mohon maaf, terima kasih pada semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viko.